Jadi kadang-kadang kita mungkin salah tapi Tuhan nanti akan benerin. Apalagi untuk iya. anak itu yang memang dia mencari Tuhan. Iya. Yang berkesan buat saya Ya. tuh adalah time di mana ya memang sangat berhubungan sekali dengan kondisi keluarga kami Ya. yang kami kedua orang tuanya bekerja, sehingga memang untuk memberikan waktu kepada anak itu kita kan kadang-kadang juga suka lupa juga Ya, gitu ya, kan ya. untuk apakah sudah berkualitas. Shalom keluarga Tuhan. Kembali berjumpa dalam acara Kesaku, Keluarga Sehat, Anak Kuat, Keluarga Sehat. Topik perbincangan kita kali ini adalah Habits for Better Parenting, yaitu melatih kemandirian anak. Bagaimana kebiasaan pola asuh yang baik dari orang tua untuk melatih kemandirian anak. Tamu kita kali ini diwakili oleh sepasang suami istri. Beliau adalah Bapak Walter Sta dan Ibu Junia. Apa kabar Pak Walter? Shalom, baik Pak. God is good all the time God is good. Luar biasa. Ibu Junia bagaimana kabarnya? Baik Pak, puji Tuhan. Oke, saya manggil Ibu Junia Bu Ita aja kali Bu ya? Ya boleh, Baik, biasanya ya. dipanggil Bu Ita. Iya. Bagaimana kabar kegiatan Bapak Ibu nih selama pandemi ini? Saya sendiri work from home juga Pak, Oh, work dan from ada home. juga lebih banyak sih memang work from the office ya, karena Oke. saya memang mobile. Tapi ya puji Tuhan kelebihannya kita bisa lebih mengenal kepada keluarga, anak. Terutama ya karena waktunya jadi ada juga. Lebih banyak sama keluarga Iya, jadinya ya? Iya. Wah, baik ya, luar biasa. Kalau Ibu bagaimana nih Bu? Ya kegiatannya Bu? Kebetulan saya bekerja di bidang yang mengharuskan lebih banyak work from office. Untuk selama pandemi ini saya banyak work from office sih sebenarnya Oh, gitu gitu? dibanding work from home. Sejak awal Iya, pandemi pun betul, ya? betul. Iya. Sampai Sekarang sampai sekarang. udah lebih ke Tapi kita kan udah new normal. Nggak pernah kejangkit apa? Ya puji Tuhan so far selama ini luar Tuhan biasa. memberikan berkat Perlindungan, kesehatan yang baik pada kami Puji Tuhan. dan selalu melindungi kami. Wah, puji Tuhan, Amin. luar biasa. Amin. Ya. Dan baik, sebelum kita berbincang dengan tamu kita kali ini, mari kita saksikan cuplikan ibadah family bulan ini yang akan kita bahas. Saya menemukan ya saudara-saudara, ada loh orang-orang yang datang dari keluarga dengan pola asuh yang baik banget sesuai dengan pandangan kita sebagai manusia. Namun ternyata anak-anak dan cucu ada yang berakhir jauh dari yang diharapkan. Sebaliknya, ada orang-orang yang tidak punya fondasi, tidak punya pola asuh yang baik. Tetapi ternyata bisa Tuhan pakai begitu dahsyatnya. Nah ini hal-hal yang membuat saya merenung apa yang terjadi. Dan tentu saja jawabannya adalah anugerah. Karena ternyata tidak ada jalan yang lurus-lurus saja. Tidak linear jalannya hidup ini ya saudara-saudara. Sehingga maksud saya begini. Bagi saudara-saudara yang merasa sedang bergumul dengan anak dan cucu yang kayaknya jauh dari yang diharapkan. Don't give up, jangan menyerah. Karena anugerah Tuhan masih berlaku. Demikian cuplikan ibadah Family Week yang selengkapnya dapat Anda saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Baik, kita akan langsung berbicara dengan tamu kita kali ini, Bapak Ibu. Ya, pertanyaan pertama buat Bapak dan Ibu nih, apa pesan penting nih yang nancep, yang terkesan dari khotbah ibadah Family kali ini? Silakan Pak. Kalau untuk saya yang benar-benar pesan penting yang terkena betul ya believe ya. Believe. Oh, kenapa Believe, Pak? Believe di sini karena saya melihat ya kita nggak tahu, apalagi kalau melihat kondisi anak atau bagaimana. Ya. Ya, saya nggak dengan apalagi dengan kami berdua kondisi anak kami Ya. yang memang statusnya dulu pernah ADHD, ADHD. Ya. Saya melihat agak susah mengarahkannya. Tapi puji Tuhan memang ada perubahan tetap terjadi. Ya, Cuman ya. kita kadang-kadang kita nggak punya itu belief, padahal itu sebenarnya benar-benar poin yang penting betul gitu Ya, loh, ya. Pak. Jadi tidak melihat dengan mata Pak Iya, ya? tidak dimelihat dengan mata, Tapi benar-benar dari mata iman. Mata gitu iman, ya. betul Pak. Wah itu loh, Iya. iya.
Jadi memang tadi mau nggak mau harus berserah penuh gitu Pak Iya. ya. Kadang nggak ada lagi yang bisa kita Iya. andalkan gitu Pak ya. Iya. Iya luar biasa. Nah kalau ibu nih Bu, apa nih Bu yang ibu dapat nih? Selain yang sudah disampaikan oleh suami saya tadi, Ya, yang berkesan buat saya Ya. tuh adalah time, ya. ketika pesannya itu bahwa kadang kan kita Time Bu ya? time Oh, waktu Oh, di mana ya memang sangat berhubungan sekali dengan kondisi keluarga kami Ya. yang kami kedua orang tuanya bekerja, sehingga memang untuk memberikan waktu kepada anak itu kita kan kadang-kadang juga suka lupa juga Ya, gitu ya, kan ya. untuk apakah Ya. sudah berkualitas, tapi ternyata mungkin kuantitasnya kurang, Ya, karena ya, ternyata di betul. situ juga tadi disampaikan bahwa ternyata kuantitas itu tidak menentukan kualitas. Ya, ya, ya. Jadi seperti Ya. itu sih Pak. Ya, oh, ya. Kemudian nih, ya pertanyaan berikutnya ya, apa aja sih yang petunjuk-petunjuk dari khotbah tadi yang perlu kita garis bawahi? Yang saya tangkap tadi Ya. itu ada pesan good parenting come from healthy marriage. Menarik Iya. nih, apa nih Bu? Ya, Jadi kita diingatkan bahwa menjadi orang tua yang baik itu juga harus datang dari pernikahan yang sehat. sehat ya. Iya. Oh. Jika kita bagaimana kita berdua sebagai orang tua kita Ya. di dalam keluarga itu harus memberikan contoh yang baik Contoh buat yang baik, ya. anak-anak juga. Ya, ya. Jadi memang tadi untuk tantangan dalam keluarga tadi ya, dalam Iya. bentuk keluarga, kemudian apalagi tuh? Kemudian ada storming ya, pasti Storming. ada badai ya. badai. badai. Nah, dengan adanya storming kita jangan sampai tadi pesannya jangan menyerah. Ya, Iya, karena ya. satu saat akan normal kembali. Normal. Tapi dengan catatan tadi harus tadi dua apa ada Bu? bisa bersedia adjusting Adjusting dan bersedia understanding. juga understanding Nah, untuk kedua belah pihak. ini yang perlu kita benar-benar harus belajar ya, Iya. bagaimana bahwa semua itu maksudnya akan kita lalui, tidak mungkin tidak Ya, Betul. betul. dari dua orang yang berbeda, tapi jangan Iya. sampai storming itu malah memisahkan kita. Iya. Justru di situ adalah adjusting dan understanding. Itulah proses belajar seumur hidup ya, Iya. Pak ya, Iya, tadi kita betul. dapat ya. Jadi menjadi healthy marriage ya. Iya. Jadi norming ya, kemudian disitulah dia bisa performing ya, setelah itu performing ya. Performing, betul. Oke, nah di dalam keluarga dibilang tadi ya, dasar untuk membentuk anak-anak nanti pemimpin kedepannya itu diajarlah dasar-dasar leadership ya di dalam keluarga ya, Iya. leadership dalam keluarga. Nah ini penting tadi ya, petunjuk leadership dalam keluarga. Itu ada 3P kalau nggak salah tuh. Nah Bapak Ibu ini nggak inget tuh 3P ya. P pertama dulu kayaknya Pak. Purpose ya? ya. Oke. Purpose. Apa tuh Pak? Apa gunanya purpose Pak? Ya, kita menunjukkan kepada anak itu tujuan hidupnya. Ya. Jadi yang saya terkesan tadi yang dia bilang purpose itu adalah kamu lahir buat mama dan papa itu pasti Tuhan udah punya tujuan. Ya, Jadi ya. apapun kamu yang pasti udah ada dan Ya. itu pasti ada tujuan Tuhan. Ya. Dan dia juga akan menemukan tujuannya dia untuk ada di dunia ini apa. Gitu. Ya. Jadi salah satu tadi yang saya dengar bahwa dia akan menjadi bermanfaat gitu ya. Iya, Akan betul. menjadi berkat. Itu tujuan ininya dia. Iya. Tujuan salah satu tujuannya Salah satu dia tujuannya. yang paling sederhana ya. Iya. Menjadi bermanfaat, menjadi berkat gitu ya. Iya. Itu purpose. Jadi anak itu harus tahu Pak ya tujuannya, Iya. harus diberitahukan ya Pak Iya. ya tujuan ya. Oke, leadership yang kedua adalah potensio. Ya kalau nggak salah Bu ya, benar Bu? Ya, Potensio. Iya. Potensio. Nah, apa tuh Bu? Kira-kira Ibu dapat apa Bu di potensio? Bu? Yang saya dapat itu bagaimana kita harus membantu anak kita tuh untuk menemukan kekuatan mereka tuh apa, maksudnya kelebihan mereka apa gitu. Ya. Karena Ya. setiap manusia kan telah Pasti diberikan ya, talenta talenta. masing-masing dari Tuhan. Ya karunia ya, dikasih karunia ya. Nah saya tadi keterkesannya juga bahwa mengenal potensi anak bukan dari sekolah katanya. Iya, betul. Iya, Justru betul, dari Pak. keluarga. Dari Nah, keluarga. gimana tadi Iya, Bu? iya. Sekolah nggak ada betul. gunanya. Ah, iya. Ya, mau apapun ini saya juga Ya. tadi kaget juga. Ya.
Jadi bukan sekolah yang menentukan Iya. apa yang kita untuk menentukan potensinya, Iya. tapi justru orang tua. Artinya Iya. dari rumah dong. Iya, Bapak betul Ibu ya. Betul. Jadi harus benar-benar tadi yang kata Ibu tadi waktu ya. Iya. Karena kita harus memperhatikan apa sih kelebihan anak kita. Iya. Apalagi sih keunikan anak kita Iya. gitu ya. Ini pernah dibahas juga dulu ya. Iya. Di Family Week sebelumnya ya, bulan Iya. Februari kalau nggak salah ya. Jadi kuncinya kalau begitu, kalau peran orang tua tadi span of time tadi Iya. Bu Ita Iya. ya, itu yang potensi ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sederhana ya, pencerahan yang sederhana tidak Iya. jelimet Ya, bagi kita. mengingatkan kita Mengingatkan juga. kita ya bahwa potensi anak tuh tergantung dari keluarga anak, Iya. orang tua nih, Iya. peran orang tua, bukan guru atau sekolah nih ya. Kan banyak yang sering bilang, wah sekolah tuh berpengaruh, ini sekolah iya. ngajarin gak sih ini, Iya, padahal iya. nggak taunya Iya. dari keluarga. Paling utama dari keluarga Dari ya. keluarga, Oke. betul. Nah Pak yang ketiga masih ingat nggak Pak gabungan dari ini tadi ya, purpose dan potensio Pak? Purpose dan potensio Ya. plus potensio itu dihasilkan suatu passion. Passion. Jadi purpose plus potensio dihasilkan suatu passion. Ya, ya, Jadi dengan dia menemukan dia potensialnya Ya, potensialnya dia, lama-lama akhirnya menjadi suatu passion, Ya, dari passion, anaknya ya. itu. ya. Jadi Dan- emang passion itu gairah, sukacita gitu ya. Iya, Kalau dia beraktivitas atas karya dia Iya. itu benar-benar dengan gairah, dengan sukacita Iya. ya. Karena Jadinya tadi memang dari- luar biasa tuh Pak di Asia katanya 1:10 tuh. Iya. 10 orang hanya satu yang punya Passion. passion dalam Iya. bekerja. Betul. Karena mungkin tadi dibilang nggak tahu purpose-nya ya. Kedua nggak tahu potensinya karena Iya, tidak iya. sesuai, bukan nggak Iya. tahu, tidak sesuai dan Nggak sesuai. mungkin juga ya ini sungguh kita mendengar berulang-ulang Bapak Ibu dari Iya. Family Week ya. Jadi mudah-mudahan dengan pengulangan-pengulangan ini semakin menancap nih Iya. ya di keluarga-keluarga Iya. kita ya, agar kita bisa mencapai visi kita di Iya. gereja kita yaitu healthy family ya, Iya. healthy family. Ya kalau healthy family tadi ada healthy marriage ya tentunya Iya. dia awalnya dari healthy marriage ya. Baik, nah tadi kan dalam healthy marriage kan tentu untuk menjalankan leadership ini ya, kemudian untuk mencapai healthy marriage tentu ada tantangannya dalam Iya. keluarganya. Ada 3 kalau nggak salah tantangannya nih ya Bapak Ibu ya. Apa tuh Bapak Ibu masih ingat nggak? Yang pertama itu fallen. Ya. Ya, fallen. Jadi saya juga ternyata baru berpikir selama ini apa, ternyata Ya. fallen itu dosa itu. Dosa. Oh. Nah itu yang tantangannya dosa itu ya Pak. Ya. Jadinya yang membuat kita jadi terhalang untuk yang buat melakukan sesuatu. Ya, ya. Artinya di sini kalau nggak salah kita belajar kalau menghadapi masalah terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak itu bukan pribadi mereka gitu Iya. ya, tapi dosanya itulah, maksudnya dosa-dosa yang kita harus lawan itu. Iya. Ya, artinya kan semua itu akibat dosa gitu Iya. lah. Jadi bukan pribadi kita benci kepada pribadi istri kita, benci kepada pribadi suami kita, enggak gitu Iya. loh. Jadi memang dosanya itu yang harus kita lawan gitu loh. Iya. Ya. Itu yang memang harus ubah paradigma kita nanti kalau memandang istri kita, bukan kelemahannya, bukan pribadinya gitu Iya. loh. Tapi memang di belakang semua itu seperti firman Tuhan bahwa kita bukan melawan darah dan daging, Iya. tapi melawan penguasa-penguasa di Iya. udara. Jadi itunya Iya. yang kita harus lawan gitu ya. Kemudian challenge yang berikutnya nih, Bu Ita nih apa Bu? Teknologi. Teknologi. Ya, Kenapa nih Bu? teknologi. Teknologi. Teknologi karena ternyata dari teknologi itu anak bisa mendapatkan banyak hal-hal yang membuat pengajaran dari kita maupun dari Tuhan itu mereka Dapat yang mereka nggak proper gitu ya. betul, Nggak mereka proper. dapat yang Ya. tidak baik gitu loh. Iya.
Tapi teknologi sebenarnya bagus ya tadi Ibu ya. Ya, Bagus. tapi Tapi kalau tidak dipergunakan dengan sesuai, Iya. ya dengan peruntukannya itu akan melenceng jauh Betul, gitu ya. Jadi Karena kalau teknologi kita- harusnya memang kita tidak bisa menghindari teknologi. Ya, kita tidak bisa, bahkan teknologi harus bermanfaat bagi Iya. kita ya. Tinggal masalahnya bagaimana mengarahkan teknologi itu seperti yang sekarang gadget-gadget gitu ya. Itu akan membantu anak-anak ya, tapi juga kalau kita salah mengarahkan itu jadi edik yang bisa merusak anak-anak Iya, betul. gitu ya. Betul. Itu tantangannya ya, ada plus minusnya. Iya. Tapi bagaimana caranya kita mengatur semua ini, nanti ada solusinya, kita pasti ingat ya. Iya. Yang ketiga, Bapak Ibu, challenge yang ketiga, Habits. habits. Nah, apa yang Bapak tangkap nih, habits? Kebiasaan ya, kebiasaan dari orang tua ya. Itu ya, bangun pagi, yang cerita mengenai bangun pagi itu tadi kan saya lihat dengar di khotbah itu. Ya. Yang bangun pagi ya kita mulai dari habit. Karena kalau udah terbiasa dan jadinya bisa, kalau udah terbiasa bangun pagi jadinya habit. Terus kemudian itu yang saya ingat yang Wendy Wood ya. Ya. Kadang-kadang kan mungkin dari tantangannya kita berespon terhadap sesuatu tanpa memikirkannya ya. Nah itu karena, tapi kalau kita sudah biasa untuk memikirkannya, lebih jadi habitnya, jadi responsnya lebih baik. Lebih gitu. baik lah. Ya. Iya. Dan Ibu mau tambah Bu mengenai habits? Karena itu udah hasil dari kebiasaan ya. Jadinya harus dirubah. Ya. Karena kalau diperbaharui gitu ya. Ya, betul. Jadi habits dari kebiasaan-kebiasaan dari orang tua juga sih yang mungkin yang memberikan pengaruh, tidak secara tidak langsung memberikan pengaruh tidak baik gitu tidak ya? baik kepada anak-anak gitu kan, karena ternyata kan di situ dijelaskan bahwa karena pola asuh adalah salah satunya merupakan habits juga dari, yang secara tidak sadar kita bawa sehari-hari dalam kehidupan kita gitu. Dan kalau kita memang punya pola asuh yang ternyata kurang baik, itu ternyata berpengaruh buat anak. Iya, jadi sebenarnya menarik nih, pola asuh tadi yang Bu Ita bilang sebenarnya itu banyak ditengarai dipengaruhi oleh habits tadi ya. Iya, habits betul. Dan tadi dibilang habits yang justru yang tidak kita sadari. Yang kita tidak sadari itu yang jauh lebih besar pengaruhnya. 70% sampai 95% ya. Bayangin sesuatu yang kita tidak sadari. Padahal maunya tadi kan aku mau yang baik, tapi yang terjadi tidak baik. Itu dari Paulus tuh dia, tadi bagus sekali tuh ya. Karena memang roh kuat, daging lemah gitu ya. Nah ini yang tadi bahwa habits yang kita lakukan dalam pola asuh itu lebih banyak yang lewat tadi unconscious mind ya. Jadi istilahnya di luar kesadaran, dan padahal kita maunya kan harusnya di bawah kesadaran kita. Tapi bagaimana habits yang baik itu masuk ya jadi habits ya. Sehingga pada saat kita tidak sadar pun yang kita ajarkan sesuatu yang baik gitu ya. Nah, untuk menjadi habits yang baik tadi ya, tadi Pak ini memberikan solusi itu ya, dibilang pola asuh yang baik ya. Jadi dari habits yang baik ada solusinya ya. Beliau mengasihkan solusi itu better. Better tadi ya. Better parenting. Better itu dari akronim ya. Nah, Pak Walter bisa nggak sampaikan B-nya tuh apa tuh Pak? B-nya tadi belief ya. Belief. Apa tuh maksudnya Pak? Ya, kayaknya yang dapat dari pertama tadi Bapak ya. Yakin, percaya, Tuhan pasti memampukan. Jadi rancangan, jadi dia tadi kan dari Yeremia 29 ayat 11 dan Roma 8 ayat 28. Nah itu kan memang terutama Roma 8 ayat 28, karena kadang-kadang kan kita berpikir, waduh ntar nih kita udah lakukan, tiba-tiba salah. Ada salah, kita juga nggak tahu kadang-kadang ya. Padahal kan tadi yang khotbah tadi dideskripsikan di khotbah tadi, kalaupun salah Tuhan bisa mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Roma 8 ayat 28, ingat itu aja. Iya, artinya bisa sama dia bisa dibelokin sampai asal kita mau tadi ya, selalu berharap kepada dia ya. Jadi belief itu dari dia Pak ya.
Oke, kalau Bu Ita E-nya nih Bu, equip nih Bu, kalau nggak salah ya benar Bu, Iya equip Bu. betul, Ya. equip itu bagaimana kita sebagai orang tua tuh harus ternyata melengkapi diri ya Pak dengan belajar parenting, lebih serius lagi kayaknya. Nggak cuman hanya berdasarkan pengalaman, oh dulu mama papa kasih begitu ke saya. Apalagi pengalamannya tadi, habitsnya tadi bukan habits yang betul, baik gitu ya. Betul. Nah, mungkin jadi harus diperbaharui dong Bu ya. Betul, jadi harus diperbaharui. Gimana Pak, mau ditambahin? Karena saya mungkin merasa ya kita sebagai orang tua mungkin nggak tahu ya. Banyak mungkin berpikir ngapain sih mau lengkapin diri, ikutin seminar, ngapain itu biasanya ada di benak ya. Iya ada di benak, apalagi ya nggak tahu ya. Saya pun berpikir gitu, capek-capek gitu capek-capek. Ya. Ya kalau kami sih memang kalau baca buku masih ada, tapi kalau berpikir mau ikut seminar, ya memang ada yang ikut. Tapi baru saya dapat dari khotbah ini adalah memang benar-benar important ternyata penting Pak, betul. Apapun caranya ya, pokoknya harus di-equip gitu ya. Di-equip, harus ditambah-tambahkan, harus belajar karena memang tadi keluarga tuh belajar seumur hidup ya. Ya, apalagi dan yang penting tadi harus equip, harus diperlengkapi, nggak boleh enggak. Jangan hanya manajemen skill manajemennya aja nih. Bapak kan orang kerja nih, dua-duanya dengan ibu. Pasti biasanya akan ditambahkan training skill manajemen bertingkat lagi, tingkat lagi. Tapi equip dari ininya nggak ada, itu bahaya itu. Itu kita diingatkan seperti itu ya Bu ya, equip. Nah yang habis BET, nah singkatan dari apa Pak? Masih ingat nggak Pak Walter? Time-nya. Time. Nah tadi time nih. Luangkan waktu layaknya salah satu prioritas utama ya. Ya. Saya terkesan dengan yang time ini adalah itu yang tadi dibilang. The more time you spend with your children, the more your influence you have of them. Saya baru berpikir, wah ternyata bukan masalah apa-apa ya, tapi itu time benar-benar memang semakin kita banyak waktu, semakin pengaruh kita besar semakin banyak mereka. Tapi kalau malah sedikit malah sepertinya kita nggak jadi bagian daripada ini dia gitu ya. Jadi bagian kesannya dia ya. Oke. Dari Ibu mau tambahin lagi atau gimana Bu untuk time? Ya jangan sampai juga anak-anak menghabiskan waktu lebih banyak dengan gadget teman dibandingin dengan orang tua sih tadi yang saya tangkap itu juga saya sih. akuin juga ini tantangan kita nih. Iya betul. Bener enggak nih waktunya lebih banyak ke dia tenang dengan gadgetnya atau dengan kita nih ya ini. Tantangan ya Pak. Menjadi indikator buat kita dong ya. Saya rasa mungkin yang tadi teknologi tadi ya, ada hubungannya juga ya. Jangan-jangan dia lebih sayang dengan teknologi daripada kita gitu, karena pengaruh kita tadi sedikit gitu ya. Dan tadi menariknya time tuh Bu adalah ungkapan dari implementasi dari love. Itu sederhana banget ya, mengasihi tuh spend time ya, itu sederhana sebenarnya. Tapi banyak kita lewati itu, kita tidak sadari. Good ya. Kemudian T yang kedua train nih Pak ya. Ibu mungkin train Bu. Ibu ada sedikit ini nggak Bu? Memang nggak terlalu banyak disampaikan ya. Cuma sedikit ya, tapi berarti solusinya adalah mungkin kita harus melatih melatih terus gitu, melatih dari kita maupun anak-anak juga gitu loh. Bagaimana caranya menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Itu hampir sama dengan kalau equip dengan praktisnya tuh melatih gitu ya. Equipnya lebih banyak kita belajar, trainnya itu adalah implementasinya. Kita coba implementasikan di keluarga. Nah, kita lompat lagi tadi yang E berikutnya nggak terlalu banyak ini disampaikan ya. Tapi yang terakhir R, reward nih Pak. Ya, reward. Nah, Bapak ini nggak apa yang Bapak dapat yang reward? Ya, paling tidak kita memberikan pujian ya. Pujian. Nah itu yang saya juga baru tadi sempat dengar cerita yang khotbahnya. Jadi reward kalau dia bisa melakukan sesuatu, kita berikan pujian. Biar dia semangat Pak ya. Biar jadi memotivasi dia untuk buat lebih baik lagi. Apalagi tadi Bu yang Ibu tangkap yang reward yang menarik tadi Bu yang disampaikan beliau. Reward itu juga bagaimana kita juga sebagai orang tua juga memberikan reward
terhadap diri kita sendiri. Oh. Iya, kalau saya pikir kita juga tangkap itu sih gitu. Salah satu solusinya, kita sudah berarti kita juga rewardnya tuh bisa berupa mungkin spend time bersama teman anak-anak gitu. Celebration dong Bu ya. Iya, celebration bagaimana ini mungkin, penting nih. Ya makan bersama atau bersama, apa nonton bersama gitu. Ya itu spend time ya, itu reward yang bentuknya celebration ya. Nah, baik ya. Berdasarkan pengalaman Anda berdua nih, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu kita akan lebih banyak ke betternya ya, di dalam solusi, dalam pola asuh, kebiasaan pola asuh ya, dengan solusi better ini. Nah, apa Bu yang Bapak Ibu yang telah terapkan dalam solusi better ini? Misalnya dari pertama belief gitu ya. Nah, belief ini bagaimana sih implementasinya di keluarga Bapak gitu ya? Misalnya saya nggak tahu apakah memang entah itu spend waktu bersama anak-anak mesbah keluarga atau bagaimana Pak gitu ya, untuk penerapannya. Iya. Kalau dari kami memang kami sekeluarga ya. Penerapannya ya pertama ya dari kami memang selalu ada tiap malam itu doa bersama. Oh, doa tiap bersama. Malam Bagus mau tidur ya. itu Oh gitu ada. Ya. Oh iya bagus. Ya, tujuannya sebelum doa bersama itu udah waktunya udah ini ya, sudah memang harus ya. Jadi udah ngerti kalau udah mau tidur. Mereka harus spend waktu juga kita udah panggil, udah tahu mereka jam berkumpul nih. Bagus ya. Berkumpul bersama, sharing, mereka kadang-kadang cerita. Kadang-kadang jadi malah lama ya tidurnya. Jadi kadang-kadang malah jadi lama. Tapi bagus dong kalau gitu. Justru jangan sampai ke orang lain ngomong. Iya betul. Ke orang tua gitu, terbuka. Jadi mereka bicara. Dari situ ya mulai kita tanamkan kepercayaan. Jadi kalau dia firman Tuhan Tuhan. Ya, dan terkadang juga mungkin dari belief ini saya pernah kesaksian dengan anak saya. Dia cita-citanya sebenarnya untuk yang lain. Untuk mendapatkan sekolah. Nggak taunya ternyata yang dia cita-citakan tidak sesuai, dia tidak dapat yang keinginannya itu. Ternyata justru yang pemilihan untuk kuliahnya di ranking yang kedua. Pilihan kedua. Ya, opsi kedua. Tapi waktu pertama itu dia sempat sedih sekali ya. Down ya. Ya saya berpikir ya benar juga yang Roma 8 dan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan kan. Kalaupun salah ya pasti ada yang walaupun tidak sesuai tadi tidak gitu sesuai, ya? betul Pak. Nah saya juga kalau saya sebelum khotbah ini memang saya teringat dulu pernah ya. Yang saya pernah cerita ke Bapak, Abuna pernah bilang segala yang kita lakukan mungkin terkadang rencana kita di luar kehendak Tuhan, tapi tidak pernah di luar jangkauannya. Nah itu yang bagus banget. Saya masih itu nancep terus tuh Pak ya? Nancep terus sampai sekarang Pak, sampai ke anak-anak saya selalu bilang gitu. Dan itu ya, tanamkan itu ya. Mereka kalau lagi down ya mereka jalan lagi udah. Bahwa rencana dia lebih baik daripada rencana kita gitu ya. Betul Pak. Itu bagus banget tuh. Jadi anak-anak berusaha, begitu dia nggak sesuai, dia nggak langsung jatuh, tapi dia ingat bahwa rancangan Tuhan lebih baik. Gitu ya. Amin. Ya bagus ya, itu bagus ya. Oke Bu, yang kedua nih Bu penerapannya Bu, equip nih Bu, apa aja Bu yang Ibu dengan Bapak yang sudah menambah-nambah nih mengenai habits ini, pola asuh ini. Kebetulan kan kalau kami tuh memang cukup kita kan bisa ikut seminar tuh dari kadang-kadang sekolah anak-anak juga kan saya tuh selalu meluangkan waktu untuk itu. Ya juga ketika mereka masih kecil juga. Meskipun di tengah-tengah jam kerja? Biasanya apa? Biasanya Sabtu, Minggu, atau misal seminar gitu kan, seminar dari sekolah gitu. Suka ada. Terutama juga waktu kecil kan kebetulan yang nomor 2 itu pernah punya satu spesial kebutuhan khusus. Jadi kami memang banyak cari informasi, cari memang mau nggak mau ya, betul, gitu mau nggak mau ya, kita cari informasi entah ke dokter atau ke psikolog gitu. Itu adalah saya salah satu menambah ini betul. menambah
memperlengkapi kita terus ya. Iya betul. Ya, cuma tadi diingatkan lagi, jadi walaupun sekarang anak-anak sudah cukup besar ya mungkin nggak boleh berhenti juga. Iya di situ. Terus-terusan. Iya kemarin itu kan kita pikir lagi tuh, dia sudah mereka sudah melewati masa yang sudah harusnya sudah selesai nih diperhatikan. Bukan berarti stop gitu, karena ada terusnya gitu ya. Ternyata tadi yang khotbah tadi. Nggak pernah berhenti dong ya. Nggak pernah berhenti equip gitu Pak. Oke, spend time nih, apa gimana nih ininya penerapan ke anak-anak nih, apa sudah cukup banyak atau bagaimana nih cara spend time kepada anak-anak nih Pak? Spend time, ya saya rasa kita masih kurang ya Pak. Masih kurang. Ya, itu kita akui mungkin masih ada yang kurang atau mungkin cukup. Ya. Menurut saya kurang. Dan yang tadi saya lihat mungkin ada lagi yang mungkin harus adalah kalau kita udah spend time, terkadang mereka itu menjurus ke teknologi, pegang gadget lagi sama kita. Jadinya kita juga ikut terbawa arus, kita pegang gadget juga, akhirnya berkurang komunikasi, kurang berbicara. Gitu. Nah jadinya mungkin kita dulu, kita dulu pernah ini ya, rencanakan pernah buat konsensus kalau lagi bersama nggak boleh ada yang pegang gadget. Tapi sempat hilang peraturan itu. Sekarang diingetin kayaknya lagi. Mesti diingetin lagi jadinya dari ini. Jadi, biar waktunya spend time-nya benar-benar quality lah. Quality-nya harus benar-benar engage ya. Engage pada orang tua ya. Bagus juga itu sebenarnya untuk kalau di apapun kita siapkan waktunya agar benar-benar waktunya tuh berkualitas banget gitu ya. Oke. Kemudian apa aja nih yang kemudian yang kedua Bu, yang train, apa aja sih yang sudah apa yang dilatih ya kepada kita atau kepada anak-anak ya? Mungkin latih dengan hal-hal kecil kali di rumah tangga ya, mungkin supaya mereka bagaimana bisa mengurus diri masing-masing gitu, keperluan masing-masing gitu. Itu gimana Bu? Apalagi kan sudah mulai agak besar kan, jadi harusnya lebih bisa membuat planning buat planning buat sekolah atau apa gitu, buat belajar. Dia selalu rencana ya buat planning ya. Untuk yang besar sih terutama. Kalau yang kecil masih banyak belajar, harus belajar. Tapi salah satu bagus tuh ngajarin untuk buat planning ya. Karena segala sesuatunya memang Tuhan aja membuat itu dengan rencana-rencananya gitu kan, rancangannya. Jadi memang kita memang harus terbiasa dengan planning ya. Baik, kita lompat ke R. Nah, rewardnya apa aja nih yang sudah Bapak Ibu lakukan reward ya, sebagai implementasi reward kepada anak-anak ini? Reward, siapa boleh, mau Bapak Ibu atau siapa? Kalau reward memang kalau anak kita ya dia mencapai sesuatu ya, tapi kita juga nggak pernah kalau dia mencapai, tapi setiap apa hal yang dia lakukan reward ada ya. Setiap sesuatu yang achieve mereka achieve ya. Ada ya. Dan bentuknya apa Pak? Reward ya bentuknya pujian, tapi ada juga reward ya jadi atau jalan-jalan atau apa? Jalan-jalan, gitu. Jalan-jalan. Oke. Kalau dari istri sendiri sih memang dia rewardnya bentuknya dalam arti ya seperti misalkan anak diberikan memang ini ya dikasih jadi semacam ada gaji per bulan gitu kan. Uang saku lah gitu. Uang saku. Nah, dan dari uang saku itu tujuannya adalah kalau dia mau sesuatu dia bisa ngumpulin dari situ. Jadi kalau dia bekerja rewardnya ada, kita tunjukkan dari situ. Terutama ya itu memang dari istri sih yang memang. Dia udah diajarin buat planning ya. Buat planning. Buat rencana dengan uang ini apa dia mau perbuat gitu ya. Jadi dan ngatur ini juga dong ya, harus jadi melatih dia mengatur keuangan. Mengatur keuangan. Dan dari situ ada rewardnya, dia bisa beli apa-apa, beli apa yang dia mau, dia bisa kumpulkan. Baik. Dari Ibu ada tambahan mungkin? Untuk reward? Reward liburan juga salah satu mungkin. Salah satu ya. Kalau ketika mereka udah naik kelas atau mungkin itu juga spend time tuh ya. Bersama-sama. Biasanya kami ada liburan walaupun ya tepatnya nggak usah yang artinya kita meluangkan waktu buat mereka gitu ya. Good ya. Baik, kita simpan dulu perbincangan kita dengan tamu kita kali ini karena saya akan membacakan
jawaban atas kesulitan dari tamu Kesaku sebelumnya, yakni dalam topik merintis kesuksesan anak. Ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana menanamkan attitude pada anak untuk memiliki kepekaan kepada sekitarnya atau tidak cuek. Ini ada sharing dari Ibu Nova, Bekasi. Ya, beliau menjawab, sifat kepedulian tidak berkembang secara otomatis, tetapi harus dilatih terus-menerus pada anak dimulai sejak dini, yaitu dengan cara-cara yang sederhana. Yaitu yang pertama, berawal dari rumah dengan memberikan tanggung jawab seperti merapikan kamar dan kebersihan rumah. Kemudian ikut dalam kegiatan sosial seperti mengunjungi panti asuhan, kerja bakti, dan juga kegiatan yang diadakan oleh gereja ataupun lingkungan di rumah kita. Sehingga ia bisa merasakan empati dan merasa ikut senang serta bisa melihat dampak atas perbuatannya. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar bisa berbagi pengalaman mengenai fighting spirit atau daya juang ya pada anak agar bisa menanamkannya karena mereka yang selalu beralasan zamannya sudah berbeda ya. Ini banyak sekali masalah memang orang tua berhadapan dengan anak-anak. Ini sharing dari Ibu Nova Bekasi, yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah zaman memang akan selalu berubah dari Adam dan Hawa sampai dengan saat ini. Tetapi nilai-nilai kebenaran khususnya yang berasal dari firman Tuhan akan tetap sama sampai sekarang. Hanya caranya atau how-nya bisa berubah menyesuaikan zaman. Jadi nilainya tetap sama seperti halnya fighting spirit. Kunci mengembangkan fighting spirit pada anak adalah dimulai dengan kemampuan anak untuk bisa mandiri dengan tidak dibiasakan segala sesuatunya sudah tersedia atau siap. Maksudnya mereka harus ikut mengambil bagian dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan fighting spirit adalah membantu dalam membangun mimpi atau cita-cita anak ya. Keinginan yang genuine pada anak-anak dapat menimbulkan tekad atau obsesi yang besar atau passion ya dari mereka untuk mencapainya dengan memberikan gambaran masa depan yang indah ketika mereka mampu mencapainya. Yang kedua adalah memotivasi mereka untuk tidak mudah menyerah dengan cerita-cerita yang inspiratif ya. Dukung mereka dengan memfasilitasi segala yang mereka butuhkan yang berhubungan dengan cita-cita mereka, bukan memberikan hal-hal yang nice to have ya. Kemudian memberikan reward. Nah, ini juga reward nih Pak ya, Ibu. Memberikan reward dan pujian atas kerja keras dan pencapaian mereka untuk menambah semangat mereka. Demikian sharing dari Ibu Nova Bekasi yang juga dapat saudara lihat dalam komen YouTube Kesaku tersebut ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau dan bagi saudara yang ingin menambahkan pengalamannya silahkan dapat mengisi di kolom komen Kesaku tersebut ya. Baik, berikutnya adalah sesi berbagi solusi ya Bapak Ibu, di mana saya berikan kesempatan kepada sepasang keluarga ini untuk menyampaikan masing-masing satu pertanyaan kepada keluarga pemirsa pendengar program Kesaku atas ya kesulitan atau tantangan yang bisa terjadi dalam menerapkan petunjuk dari topik kita kali ini. Nah Bapak Ibu diberikan kesempatan nih ya, kira-kira ada pertanyaan nggak ya yang challenging di dalam menerapkan topik kita kali ini. Siapa dulu silakan. Kalau saya ada pertanyaan mengenai bagaimana sih mencari purpose. Menanamkan purpose kepada anak gitu loh, membangkitkan mereka bahwa supaya mereka tahu tujuan hidupnya itu bagaimana membangkitkan gitu purpose tersebut. Oke. Bagaimana cara membangkitkan, memberikan pemahaman mengenai purpose terhadap anak bahwa supaya dia akhirnya dia tahu tujuan hidupnya. Gitu. Oke. Ya, sehingga dia benar-benar tahu manfaat kehidupan untuk dia ya. Keberadaan dia ya. Iya betul kan, apalagi anak zaman sekarang kan banyak banget informasi yang mereka terima kan. Mereka mau jadi apa mungkin ya hari ini mau jadi A, besok mau jadi B gitu. Seperti itu sih. Ya baik ya, itu pertama dari Ibu Ita ya.
Yang kedua nih, silakan nih Pak Walter. Kalau dari saya, terus terang sih saya yang passion ya. Passion, ya. Bagaimana sih kan menimbulkan anak itu passion, terutama untuk anak yang dengan kondisi dia mengalami defisit perhatian, jadi ADHD, attention deficit hiperaktif ya. Terutama anak yang seperti itu memang, tapi anak berkebutuhan khusus lah, tapi yang tidak terlalu berkebutuhan khusus memang, tapi tergolong berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana sih menimbulkan caranya gitu, menimbulkan passionnya ya buat dia. Karena kan yang di khotbah juga Einstein itu kan tadi bilang, nah itu saya lihat Einstein juga memang punya kebutuhan, tapi dia bisa memaksimalkan dari itu menjadi suatu passion. Nah itu yang saya juga ingin mendapatkan sharing gitu sharingnya, ya. Baik, betul. Ini adalah kesempatan dari pemirsa keluarga Kristus untuk berbagi pengalaman atas kesulitan yang disampaikan oleh tamu kita kali ini, yaitu dengan cara menuliskannya pada kolom komen YouTube di acara Kesaku ini, yang nantinya akan kami bacakan pada program Kesaku berikutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, demikian acara Kesaku ya. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi Anda di rumah dan pemirsa Kesaku dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih atas tamu kita kali ini, Pak Walter, Ibu Ita, terima kasih yang telah berbagi pengalaman mereka menjadi berkat bagi acara kita kali ini. Kesaku, keluarga sehat, anak kuat. Anak kuat, keluarga sehat. Shalom.